Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang di luar masih semangat? Ibu-ibu semangat? Siap budanya masih ada? Oh, ada Pak Dewan, Bapak Lurah. Ya Ibu, kalau kehabisan silahkan tinggal tanya nomor teleponnya saja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Yang di luar kakak kedengeran? Ibu ngantuk dah. Kalau di sini bahasanya Banten, Bu. Saya kalau ngisi pengajian bulanan kadang Banten, kadang Betawi. Iya, tahu Bapak Dewan. Apa kagak bahasa Banten? Ya sudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Iya, benar. Kencang juga. Ada berarti. Ibu-ibu ada berarti. Iya, Ibu. Emang mengajar paling lama ibu-ibu, Pak. Iya, di mana-mana ibu-ibu. Ini segini yang kelihatannya sedikit, tapi padahal banyak banget itu. Kanan, kiri, ya, yang nggak kelihatan banyak gitu. Iya, bapak-bapak, alhamdulillah. Bapak-bapak udah pada ngantuk kok kelihatannya. Iya, udah pada loyo ini. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamil Nurul Iman, Bapak Nur Malun Ahmad Hidayat SPD beserta keluarga. Yang saya hormati Akhirul Kiram Ustaz Shodikin Abdul Hadi SPDI, Akhirul Kiram Ustaz Uli Saputra SPDI, Akhirul Kiram Ustaz Aziz Abdul Muiz ya. Juga yang saya hormati segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu akhirnya Ustaz Nur Khalis beserta seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Haji Salim Saifuddin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, berkenan hadir di tengah-tengah kita, ikut bersilaturahmi di tengah-tengah kita, ikut merayakan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi umat baginda Nabi dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Udah kenal sama Pak Haji Salimnya? Udah ya tadi, iya. Nanti kalau pengen kenal lebih dekat, tadi saya bilang minta nomor teleponnya. Main ke rumahnya dekat sekarang mah, iya gitu. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Sukaindah Bapak Lurah Endang Sunada SP. Alhamdulillah
beserta seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Papan, ya beserta seluruh rombongan. Alhamdulillah Kepala Desa Sukamakmur ya Pak ya. Ya Alhamdulillah. Beliau berkenan hadir juga beserta rombongan Bapak Dewan. Alhamdulillah semuanya. Beserta ibunya juga tentunya, mohon maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah maulid yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang dimuliakan Allah terus ya Bu ya. Kalau adanya di masjid acara pengajian atau maulid kan gitu ya, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan. Coba kalau saya ketemu sama bapak atau ibu di pasar, Pak, Bu, yang dimuliakan Allah lagi ngapain? Kan ngapain tuh? Iya enggak? Orang ketemu di pasar kayak gitu ya. Enggak mungkin Bapak Dewan yang dimuliakan Allah lagi ngapain di pasar, kan mungkin Pak. Berhubung ada di tempat yang mulia, dan oleh karena kita berada di tempat yang mulia, maka tempat yang mulia ini adalah siapapun yang datang ke tempat acara yang mulia, maka sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Gitu, aminnya kenceng ya. Enggak, mulai itu nih Mas. Iya, semangat. Amin. Itu seperti itu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat terkirim salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat kita harapkan. Apa itu yang kita harapkan dari baginda Nabi? Tidak lain dan tidak bukan adalah syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Nabi kelak yang akan mudah-mudahan dan yakinkan kita akan dapatkan kelak di akhirat nanti. Tanpa pertolongan dari baginda Nabi, siapalah kita, apalah kita tanpa pertolongan dari baginda Nabi, maka kita tidak akan diselamatkan oleh Allah karena kita bukan tergolong orang yang alim, soleh, ahli ibadah dan lain sebagainya. Betul? Ada di sini yang ahli ibadah. Walaupun ada nggak bakal ngaku. Kalaupun ada ngaku salah. Iya lah ahli ibadah ngaku. Kan gitu ya. Padahal semuanya ahli ibadah kan gitu. Tapi di sini kalau ditanya depan umum siapa yang ahli ibadah? Saya. Ya salah. Kan gitu ya. Pasti semuanya nggak ada yang ngaku, dan saya yakin yang hadir di sini langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu dari rumah menuju tempat yang mulia di Masjid Jami Nurul Iman, niat lain tidak lain dan tidak bukan silaturahim sekaligus juga menghadiri peringatan maulidnya lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Langkah kaki kita semuanya mudah-mudahan diberikan, diganjar, dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang Maulid Nabi. Bu, Maulid Nabi. Ibu tahu Maulid Nabi, hari kelahiran baginda Nabi, hari Rabu. Hari Kamis. Baginda Nabi dilahirkan hari Senin. Kalau sekarang kebetulan tanggal 12 itu pada saat baginda Nabi lahir hari Senin. Kalau sekarang kebetulan tanggal 12, kebetulan harinya hari Kamis. Iya, hari Kamis itu. Iya, udah nggak masalah. Yang penting kita mau memperingati baginda Nabi. Selesai. Pada saat baginda Nabi dilahirkan, Hadrah Umar lailata maulidihi Asiyah wa Maryam bi iswatin minal hadiratil qudsiyah. Ini kepentingan Nabi, ibu, bapak. Aduh, ngantuk ya. Oke, lanjut. Ketika baginda Nabi dilahirkan, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibunda Siti Aminah, kemudian kemudian ada yang hadir pada saat Ibunda Siti Aminah melahirkan baginda Nabi, Hadrah Umar lailata maulidihi, pada saat kelahiran baginda Nabi. Siapa? Asia. Tuh, yang pertama adalah Siti Asia. Siapa Siti Asia? Siti Asia itu adalah istri daripada siapa yang tahu? Fir'aun. Kaget namanya. Jangan kaget, kan ada di berjanji. Ibu-ibu udah hafal semua. Ibu ya, ibu-ibu kalau berjanji di luar kepala semua, benar nggak?
Hari bapak-bapak mah pula yakin orang, paling itu sudah kada terjadi. Bapak-bapak mau amin bukan lah ya. Allahu lailata maulidihi Asiyatu. Yang pertama Siti Asia hadir ketika kelahiran baginda Nabi. Beliau adalah istri daripada Fir'aun. Gak usah keder, gak usah bingung kenapa Siti istri Fir'aun. Walaupun dia menjadi istri Fir'aun yang mengaku Tuhan kan gitu ya. Dan Fir'aun adalah seorang raja dan mengaku menjadi Tuhan. Tetap istrinya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya istri Fir'aun adalah muslim sejati. Gitu. Makanya ketika baginda Nabi dilahirkan, Siti Asia itu ikut hadir Bapak, Ibu. Ikut hadir menemani Siti Aminah melakukan proses kelahiran, yaitu melahirkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama, yang kedua, Aisyah Maryamu itu ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salam, Siti Maria. Siti Maryam dan Siti Aisyah, dua orang perempuan yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah walaupun menjadi istri Firaun, mohon maaf, tapi tidak pernah disetubuhi sekalipun oleh Firaun. Walaupun beliau menjadi istri Firaun. Gitu, Pak. Yang kedua, ibunda Siti Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihi salam, adalah putri daripada Luqmanul Hakim yang tinggal sehari-harinya adalah di masjid, dan Siti Maryam itu adalah orang yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam tidak ada bapaknya. Kan Islam begitu ya Bu ya. Yang pertama Allah kasih manusia itu enggak ada bapak, enggak ada ibu. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam, ya enggak? Enggak ada bapak, enggak ada ibu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia ada bapak, enggak ada ibu. Siapa? Enggak ada yang tahu. Siti Hawa. Ya kan? Siti Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti kan bapaknya Nabi Adam, ibunya enggak ada. Ya kan? Yang kedua, Allah ciptakan manusia ada bapak, enggak ada ibu, yaitu ibu Hawa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia ada ibu, enggak ada bapak, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, ibundanya bernama Siti Maryam, tidak ada bapak. Ya enggak? Lengkap Allah sudah memberikan contoh. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, Nabi Adam. Ada bapak, enggak ada ibu, Siti Hawa. Ada ibu, enggak ada bapak, si Nabiullah Isa. Kalau sekarang ada ibu, enggak ada bapak, naudzubillah. Udah nggak ada lagi contohnya, udah cukup kan gitu ya. Dia masih pengen ngasih contoh baik. Kagak boleh. Oke, kita lanjutkan. Pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, hadir Siti Aisyah dan Siti Maryam ini seperti itu hadir untuk berjawab itu pada yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, pada saat itu ya, kakek daripada baginda Nabi Abdul Muthalib sedang berada di dalam Baitullah. Kerjaan Abdul Muthalib itu Bapak Ibu, mohon maaf, setiap harinya adalah tawaf di Baitullah. Dan pada saat di malam Rasulullah dilahirkan, Baitullah pada saat itu Bapak Ibu, mohon maaf, isinya berhala. Kaget ya? Gua kaget. Berhala. Ya kan? Karena pada saat itu Bapak Ibu disebut Nabi Muhammad itu dilahirkan disebut jahiliyah, zaman kebodohan. Masyarakat umum pada saat itu orang kafir Quraisy menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Patung. Ya enggak? Hati-hati kalau saya terjemahkan lebih jauh, patung berhala dalam kondisi dan situasi sekarang, mohon maaf, hati-hati. Ya enggak? Yang namanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah wa la tusyriku bihi. Jangan pernah kamu mensekutukan, menduakan. Kan gitu ya? Wa la tusyriku bihi. Jangan pernah kamu menduakan terhadap Allah dengan segala sesuatu apapun. Ketika kita menduakan Allah dengan sesuatu apapun, maka itu namanya musyrik. Na'udzubillah. Baik, saya lanjutkan. Pada saat kakek baginda Nabi Abdul Muthalib ya bertawaf, kemudian ibu, bapak, tidak ada angin, tidak ada hujan, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, bahkan berhala yang ada di dalam Ka'bah, semuanya ibu, bapak pada jatuh. Semuanya pada jatuh, berhala-berhala itu.
Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi, bingung. Aneh, ini ada apa? Kenapa tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan? Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah, pada jatuh. Pada tiba, pada tiba. Ya, begitu kira-kira. Akhirnya Abdul Muthalib kaget. Akhirnya Pak Abdul Muthalib keluar dari dalam Baitullah Ka'bah, dan Abdul Muthalib melihat dari rumah ada cahaya, yang cahaya itu bersumber dari rumah Siti Aminah, di mana pada saat itu baginda Nabi sedang dilahirkan, dan cahaya keluar dari rumah Siti Aminah itu, ibu, cahayanya menerangi seluruh kota Mekah, Madinah, dan seluruh dunia pada saat itu. Terang yang melebihi terang lampu yang paling terang sekalipun. Itu ceritanya itu seperti itu, Bapak. Dan yang paling menarik adalah bahwa pada saat Siti Aminah melahirkan baginda Nabi, Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Abu Lahab, paman baginda Nabi. Pada saat Nabi setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab itu kan orang yang kagak iman sama Nabi. Oke? Enggak iman dia sama Nabi, gak percaya. Kan yang kagak iman sama Nabi itu semuanya saudaranya. Makanya wajar sekarang Ustaz, Kiai yang musuhin saudaranya. Kagak aneh, kan gitu. Karena dari zaman dulunya baginda Nabi itu yang musuhin saudara. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya mulu. Gak usah bingung. Abu Lahab, saya cerita. Abu Lahab, Bapak Ibu, pada saat dikasih tahu bahwa Aminah, kan gitu ya? Kan Aminah berarti keponakannya. Aminah melahirkan putra, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab senang, Pak. Bu, Abu Lahab kan senang. Nah, nanti kita naiki dengan maulid ini. Abu Lahab senang. Bahasa kita ngomongnya apa? Merah, bunga, gitu ya, Bu ya. Abu Lahab senang, berak, betul-betul berbahagia. Dia mendapatkan keponakan dari Siti Aminah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, sampai dibuktikan. Ya, ini hati-hati. Dibuktikan rasa senang, rasa bahagianya Abu Lahab. Abu Lahab punya satu hamba sahaya pada saat itu, maka zaman perbudakannya ada dia punya satu hamba sahaya, dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab, yang mana tujuannya agar bisa membantu Siti Aminah melaksanakan atau mengurus bayi baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya saking beraknya, saking senangnya Abu Lahab punya pembantu, itu istilahnya kalau bahasa sekarang, pembantu itu kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada Siti Aminah, yang tujuannya adalah untuk agar bisa pembantunya itu membantu Siti Aminah yang namanya urus bayi kan gitu ya, urus cuci ini, cuci itu dan sebagainya. Itu dibuktikan. Maka oleh karena demikian, ini Abu Lahab loh yang enggak iman sama Nabi. Oleh karena Abu Lahab pada saat baginda Nabi dilahirkan, Abu Lahab merasa senang, bahagia, maka Abu Lahab sampai sekarang setiap hari Senin di mana dilahirkan, hari dilahirkan baginda Nabi, Abu Lahab itu siksaannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang orang, iman kagak? Ya kan? Abu Lahab memang iman sama Nabi, lah kagak. Iloh kita udah iman sama Allah Subhanahu wa taala, iman sama baginda Nabi, memperingati maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abokan. Kan begitu? Kita demo sama Allah. Kan begitu ya enggak? Allah, saya dulu hadir di majelis di majelis Jami'ul Iman. Bapak Ibu, Bapak semuanya. Ya enggak? Kalau masalah maksiat kita sama semuanya. Manusia itu enggak ada yang bersih dan suci daripada dosa dan kesalahan. Enggak ada. Kalau manusia merasa bersih dan suci dari dosa dan kesalahan, itu bukan manusia, malaikat. Benar nggak? Tapi tidak juga manusia itu selalu berbuat dosa dan kesalahan. Pasti ada sisi baiknya. Jangan dilihat anggota dewan, misalnya paluran, tahunya apa benar? Benar semuanya orang soleh ini. Kalau kata soleh kagak bakal hadir di majlis taklim, ya nggak? Saat ini. Benar nggak? Ya, saya kan bicara saat ini. Kalau besok saya juga nggak tahu. Pak Dewan, Pak Lurah ada di mana? Kita juga nggak tahu kita ada di mana. Ya nggak? Bisa jadi kita juga nggak ketemu besok. Iya.
Itu seperti itu Ibu ya. Oke, itu seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi Abu Lahab saja kita menjadi ukuran Bapak Ibu. Abu Lahab saja yang begitu senangnya, bahagianya, ya, ketika mendengar baginda Nabi dilahirkan, dia itu setiap hari Senin siksaannya dihentikan oleh Allah. Itu Bapak Ibu, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu masyhur, gitu ya, itu masyhur. Makanya kita sekarang, yuk, tadi Bapak pengatur acara Bapak Dilan Maulana hingga menyampaikan barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran bukan Allah Maulidi untuk syafi'an lahu yaumil qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat. Itu buktinya. Mengagungkan, menghormati kelahiran baginda Nabi, Abu Lahab contohnya. Walaupun tidak iman, tetap dihentikan siksaannya setiap hari Senin. Iya, kita mah cuma hari Senin doang, lah kagak belum ya. Kita pengennya terus-terusan kan begitu. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali yang paling penting adalah tentu ketika kita mencintai baginda Nabi, kalau Abu Lahab tadi dibuktikan dengan memberikan apa yang dia miliki, yaitu membebaskan budak hamba sahaya, diberikan cuma-cuma kepada Siti Aminah untuk membantu proses kelahiran, mengurus bayi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita hanya dianjurkan untuk mengakabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat surah As-Salat. Barang siapa yang mencintai baginda Nabi, mencintai kata baginda Nabi, ayat surah Salat, perbanyak saja bersolawat. Ya tadi pengatur acara baca solawat sampai meringis-meringis sedih, ya enggak? Gitu kan? Itu masa Allah luar biasa. Itu terbukti bahwa kita semua cinta senang kepada baginda Nabi. Dibuktikannya dengan kita baca bersolawat. Bapak, Ibu banyakin baca solawat, pergi ke sawah baca solawat, di sawah menyambut rumput sambil baca solawat, Ibu sambil cuci piring baca solawat, iya enggak Bu? Ibu, akhlak baginda Nabi yang paling ringan saya ingin sampaikan. Kita mengikuti, kita meneladani akhlak baginda Nabi. Bapak, Ibu, baginda Nabi kalau mau bepergian, ya, baginda Nabi itu Ibu selalu mencium kening istrinya. Ibu-ibu kalau bapaknya mau pergi suka dicium nggak keningnya? Mulai besok pinta duitnya. Gitu ya Bu ya. Baginda Nabi itu Ibu setiap mau pergi kemana-mana pasti mencium kening istrinya. Salaman kan gitu ya. Dan juga kemudian mencium kening istrinya. Belum mandi. Apa? Istrinya belum mandi. Suaminya belum mau pergi. Gitu ya Bu ya. Iya, paling kagak Ibu cium tangan suami, kan gitu ya, itu seperti itu. Kemanapun Ibu, ya, bapaknya akan pergi itu seperti itu. Dan baginda Nabi itu Bapak, ya, setiap harinya, sehari-harinya, ketika ada di rumah, itu selalu membantu pekerjaan istrinya. Iya. Pernah mendengar cerita atau bisa baginda Nabi menjahit bajunya sendiri? Pernah mendengar kan? Baginda Nabi menjahit bajunya sendiri Pak. Walaupun istri-istri baginda Nabi banyak, tapi baginda Nabi menjahit bajunya sendiri, dilakukan sendiri. Baginda Nabi itu Pak, yang amat sayang sampai sini menghormati istrinya, walaupun ketika pulang tengah malam, baginda Nabi itu gak mau tutup pintu. Di atas misalnya udah waktu tidur, udah waktu istirahat, baginda Nabi pulang dari masjid kemalaman ceritanya. Ya, di depan pintu baginda Nabi assalamualaikum 3 kali, nggak ada yang jawab. Akhirnya baginda Nabi di mana Pak? Tidur depan pintu. Ada di sini bapak yang itu. Ya enggak? Iya, waktu pintu benar. Wah bahaya kan? Jangan ambil dulu depan pintu. Mending kalau depan pintu. Kalau kemana-mana kayak gitu ya. Iya, iya seperti itu. Iya, itu seperti itu. Itu bagian daripada akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memperingati Maulid baginda Nabi itu adalah kita meneladani akhlak baginda
Nabi, mencontoh, meneladani itu. Maka anakku di Rasulullah uswah. Uswah itu suatu keteladanan, contoh yang bisa kita ambil dari akhlak baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Khususnya generasi muda nih tadi disampaikan, termasuk Bapak Dewan tadi menyinggung juga ya Bapak Lurah juga, mohon maaf Bapak Lurah kita ya Bapak Endang Suhada menyinggung juga bahwa anak-anak muda ya hati-hati. Maka kita sebagai orang tua, yuk kita perhatikan anak-anak muda kita. Hati-hati ya. Apalagi di zaman sekarang, hati-hati ya. Keteladanan baginda Nabi bisa diberikan contoh oleh kita sebagai orang tua. Kasih contoh yang baik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tahu dan kenal bahwa baginda Nabi itu begini loh. Baginda Nabi itu masya Allah luar biasa, kan gitu ya. Itu seperti itu. Maka yang terakhir, ini kisah barangkali saya ingin sampaikan juga agar kita betul-betul menjadi lebih cinta dan sayang kepada baginda Nabi. Saya pernah sampaikan bahwa baginda Nabi itu Bapak Ibu saking cintanya sama kita, memikirkan umatnya bukan hanya di alam dunia, bahkan sampai di akhirat nanti baginda Nabi itu Bapak Ibu memikirkan kita. Baginda Nabi itu disuruh masuk surga duluan, baginda Nabi nggak mau. Sebelum umat saya kata baginda Nabi masuk surga duluan, saya nggak mau masuk surga duluan. Itu pemimpin. Lurah belakangan ya? Iya. Bentar dulu. Oke. Satu ketika baginda Nabi didatangi malaikat Jibril, Bapak. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Ceritanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Jibril. Ya Tuhan, ada apa gerangan ketika kamu datang ke sini dan bersilaturahim? Saya pertama bersilaturahim wahai baginda Nabi, kata malaikat Jibril. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada serempak. Mohon disimak baik-baik. Ini lebih kepada saya ingin menyampaikan kisah ini agar kita betul-betul mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah itu betul-betul tadi saya sampaikan, mencintai kita itu dari mulai hidup di alam dunia sampai nanti di akhirat. Kemudian kata malaikat Jibril, saya datang ke sini pada hari ini seluruh malaikat. Jibril itu kan pimpinan malaikat. Malaikat pada bingung, ketakutan. Loh, kenapa? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan api neraka. Sedang mengobarkan panas, mengobarkan api neraka. Akhirnya seperti itu kata baginda Nabi. Iya. Terus maksud malaikat datang ke sini, saya teringat kepada malaikat itu. Allah Subhanahu wa taala ya mencintai, amat sangat mencintai engkau wahai Muhammad. Dan oleh karena alam dunia beserta isinya ini ada, itu wasilahnya Allah menciptakan engkau dan sangat mencintai engkau. Oleh karena itu ketika saya mendengar Allah Subhanahu wa taala mengobarkan api neraka, maka saya ingin bertabarruk, memohon berkah dari engkau agar Allah reda mengobarkan panas api neraka. Seperti itu. Jadi malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi bertabarruk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai, mengasihi baginda Nabi melebihi apapun, bahkan alam semesta ini. Dalam hadis qudsi ini sudah masyhur, laulaka ma khalaqtul aflak. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku ini tidak akan menciptakan bumi langit dan seisinya. Begitu. Ya. Jadi kita ya kan, ada di kita, mobil langit dan lain sebagainya, wasilahnya adalah gara-gara atau sababiannya adalah karena Allah telah menciptakan nur baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita itu, ya kan, tanpa nur cahaya baginda Nabi Allah mau menciptakan apapun. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, dua kali, laulaka, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan apapun. Oleh karena aku menciptakan bumi langit dan beserta isinya semuanya, surga neraka kan sama alam, makhluk juga. Surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Sama kalau kata Allah, neraka Adam ya ada juga makhluk.
gitu. Oke, lanjut. Maaf tuh apa? Aku tidak akan menciptakan apapun. Sehingganya atas apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, bahwasanya saya datang ke sini untuk bertabarruk agar Allah meredam mengobarkan panas api neraka. Oh begitu kata baginda Nabi. Iya Tuhan, iya Jibril, iya baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi nanya apa? Baginda Nabi nanya sama malaikat Jibril, kalau neraka itu apa sih Jibril? Ini baru. Neraka itu apa sih Jibril? Akhirnya Jibril menjawab, wahai Muhammad, neraka itu adalah 7, ini ibaratkan 7 tingkatan, kan gitu ya? 7 tingkatan, dan jarak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya membutuhkan waktu perjalanan 70 tahun. Gitu Pak, tuh ya. Akhirnya, seperti itu. Terus kata baginda Nabi, ya Jibril, isinya siapa saja? Isi neraka itu. Nah, jadi nih kita nih, ada apa kagak nih? Ada apa kagak nih? Siap-siap nih. Oke, hati-hati ya. Panas yang paling tinggi panasnya adalah neraka yang paling bawah, paling dasar. Oke, paling dasar 7 tingkatan, paling bawah itu adalah panas yang paling tinggi. Kata baginda Nabi, kalau yang paling tinggi panas itu buat siapa ya Jibril? Dijawab malaikat Jibril, itu katanya, kata malaikat Jibril, buat orang-orang munafik. Ada maksud kan? Innal munafiqina kanu bidzakir minan. Ya enggak? Maksud kan? Orang munafik itu akan menjadi neraka tingkatan yang paling bawah. Orang munafik itu orang Islam. Ada? Orang munafik itu orang Islam. Ada. Maka kita mudah-mudahan wasilah kita berdiri Maulid kita saksikan dari sifat dan dari golongan orang yang munafik. Kemudian kita lanjut saja langsung. Yang kedua, neraka yang kedua, tingkatan yang kedua, yang berikutnya kata baginda Nabi, itu dipersiapkan untuk mereka yang menyembah berhala, patung, gitu kan? Menyembah berhala atau patung. Terus kemudian tingkatan berikutnya, menyembah bulan dan matahari. Rasanya malah kami begitu. Ya, rasanya mah kagak ada ini, ya kan? Terus yang berikutnya, mereka menyembah matahari. Terus yang kelima, mereka orang-orang Yahudi, kafir Yahudi. Yang keenam, mereka orang-orang kafir Nasrani. Itu kata malaikat Jibril ketika sowan kepada baginda Nabi. Baginda Nabi nanya, terus yang ketujuh, yang terakhir buat siapa ya Jibril? Jibril nggak bisa jawab. Nah, hati-hati nih, maksudnya merasa deh. Maksudnya merasa deh. Jibril nggak mau jawab, Pak. Diam aja Jibril. Jibril bingung. Sampai kemudian baginda Nabi nanya lagi. Jibril, buat siapa? Itu yang terakhir. Kata baginda Nabi. Akhirnya kata malaikat Jibril, mohon maaf ya Rasul. Neraka yang terakhir itu yang paling tinggi berarti Pak ya? Yang paling tinggi, neraka yang paling tinggi sebenarnya mah itu buat umat sampean yang melakukan dosa besar dan sampai wafatnya dia tidak bertaubat. Saya ulang, wahai Muhammad, neraka yang paling tinggi itu adalah buat umat kamu yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai akhir ayat. Loh, kajian Nabi pingsan. Kanjeng Nabi pingsan. Mengapa baginda Nabi SAW sampai pingsan? Karena mendengar nanti ada umatnya yang Allah masukkan ke dalam neraka. Padahal kan menurut akal sah-sah saja masuk ke neraka. Orang berbuat dosa besar dan belum pernah bertobat, boleh jadi dimasukkan ke dalam neraka. Benar nggak? Tapi baginda Nabi nggak mau. Baginda Nabi nggak terima. Baginda Nabi amat sangat bersedih. Baginda Nabi sampai kemudian mendengar kisah itu, mendengar ucapan dari malaikat Jibril, langsung pingsan, Pak. Pingsan kenapa? Karena merasa amat sangat kasihan sayang kepada umatnya yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun betul dia melakukan dosa besar dan sampai akhir hayat sampai wafat dia belum bertaubat. Berarti kan gampang, tinggal bertaubat saja sama Allah. Selesai.
Ya enggak? Maka kan enggak bakalan. Gitu. Tapi ini cerita tentang begitu besarnya cinta baginda Nabi kepada kita sebagai umatnya. Akhirnya begitu baginda Nabi pingsan, malaikat Jibril bingung. Waduh, kan ini nggak saya ceritain ini. Kan tidak kata malaikat Jibril. Kira-kira begitu. Begitu saya ceritain, sampai kemudian baginda Nabi pingsan, Pak. Akhirnya dipangku oleh malaikat Jibril dan nggak lama kemudian baginda Nabi sadar dari pingsannya. Dan kemudian baginda Nabi setelah sadar dari pingsannya sambil nangis, sambil bersedih, baginda Nabi nanya lagi, benar nggak Jibril? Soal neraka yang terakhir itu buat umatku yang melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai akhir hayatnya. Benar ya Rasul. Gitu. Dari semenjak kejadian itu Bapak Ibu, baginda Nabi bersedih dan terus menerus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari 3 malam, terkecuali ketika Bilal bin Rabah yang mau memandangkan adzan melakukan sholat berjamaah karena baginda Nabi harus bertindak sebagai imam. Setelah sholat berjamaah selesai, Nabi sujud lagi, menangis lagi, sedih lagi, sambil mengatakan, ummati ya Allah, ummati ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Sampai 3 hari berturut-turut hanya berhenti ketika akan melaksanakan sholat berjamaah. Cinta kepada Rasulullah kepada umatnya. Ya walaupun dimasukkan ke dalam neraka wajar melakukan dosa besar, belum toh, belum tobat. Bapak Ibu mohon maaf, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun sebesar biji sawi, sebesar telur semut yang ada dalam hati kita, maka kita akan terbebas dari siksa neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Ibu-ibu udah paham? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Miftahul jannah, kunci surga. Miftah itu pembuka, kunci surga. Apa itu? La ilaha illallah. Jangan takut. Jangan takut. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci atau pembuka surga itu adalah la ilaha illallah. Selama ada la ilaha illallah di hati kita, makanya sering. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Benar ya? Kan gitu ya? Husnul khotimah itu apa? Ketika roh berpisah dari jasad kita, maka diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Selesai. Begitu Pak. Itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ay mawjudun. Allah itu wujud. La ilaha illallah ay ma'budun, yang disembah. La ilaha illallah ay maqlubun, yang dicari keriduannya. Yang terakhir ay maksudun, yang kita tuju hidup dunia dan sampai akhirat adalah keriduan dari Allah Subhanahu. Muhammadur Rasulullah al-ikhraj minadh dhulumati ilan nur. Muhammadur Rasulullah itu adalah al-ikhraj yang mengeluarkan kita dari dhulumat, kegelapan, enggak ada iman, sampai kemudian ila nuril iman wal islami, kepada cahaya keimanan dan keislaman. Selesai. Allah yang menciptakan kita, baginda Nabi memberikan kita iman dan selesai. Dimasukkan kita ke dalam surga. Udah. Ya enggak? Itu saya lanjutkan cerita tadi. Baginda Nabi, Bapak Ibu, sampai 3 hari 3 malam kayak gitu mendengar umatnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedih akhirnya sampai 3 hari 3 malam. Akhirnya yang mengetahui duluan sahabat baginda Nabi adalah Abu Bakar, Pak. Makanya wajar khalifah pertama Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu pasti tahu lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Makanya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar yang paham, ini baginda Nabi kok kayak begini. Akhirnya Abu Bakar setelah selesai sholat, kan gitu ya, karena baginda Nabi sudah keluar duluan dari masjid, ke kamarnya langsung, Abu Bakar langsung ke rumah Rasulullah, ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, nggak ada jawaban dari dalam.
Dan kata Abu Bakar, apakah ada jalan bisa masuk ke dalam rumahmu ya Rasulullah? Dan juga tetap tidak ada jawaban. Maka Abu Bakar kemudian pulang dari rumah baginda Nabi dengan menangis. Di tengah perjalanan ketemu Sayyidina Umar, diceritakan bahwa baginda Nabi tidak pernah keluar rumah dan kemudian hanya keluar ketika sholat berjamaah memimpin imam. Akhirnya Umar pun sama ke rumah baginda Nabi, assalamualaikum 3 kali dan kemudian tidak ada jawaban. Kemudian Umar pun sama menangis lagi, ada apa gerangan dan ada apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kemudian Umar setelah pulang dari rumah baginda Nabi ketemu dengan Salman Al-Farisi dan kemudian ceritakanlah apa yang terjadi terhadap baginda Nabi. Kemudian Salman Al-Farisi tidak ke rumah baginda Nabi, akhirnya Salman Al-Farisi kemana? Ke putri tercinta daripada baginda Nabi, itu Siti Fatimah Zahra. Kan gitu ya? Kan biasanya kalau orang tua itu kalahnya apaan? Anak, apalagi anak perempuan. Bahkan Siti Fatimah maka anak perempuan aku-akunya. 7 dari sekian banyak putra dan putri Rasulullah itu yang hidup sampai kemudian mempunyai anak ada Siti Fatimah. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke rumah Siti Fatimah, sehingga cerita Siti Fatimah diceritakan bahwa baginda Nabi begini 3 hari 3 malam gak pernah keluar dan 3 hari 3 malam itu hanya memimpin imam. Akhirnya Siti Fatimah terkejut, langsung Siti Fatimah lari menuju rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil menangis Siti Fatimah mengucapkan assalamualaikum, mendengar suara Siti Fatimah orang tua yang ketika mendengar suara anaknya yang amat dicintainya tergugah hatinya. Akhirnya baginda Nabi berhenti dari sujudnya, berhenti dari menangisnya, membukakan pintu untuk memberikan masuk kepada Siti Fatimah. Fatimah terkejut, Bapak Ibu, dia minta ampun. 3 hari 3 malam, bayangin. Baginda Nabi nggak makan, nggak minum, cuma sujud, pikirin umat, pikirin kita. Umat selamatkan umatku. Kata Siti Fatimah, Masya Allah ya Rabbi, ada apa ayahku, ada apa gerangan? Sampai kemudian baginda Nabi itu kurus, pucat, Bapak Ibu sekalian. Ini 3 hari 3 malam sujud, baik. Kita nih tenang baik. Iya tak? Iya. Orang sono, orang sini mau subuh penuh. Pada orang luar biasa. Jumat tuh segitu, Pak. Subuh lebih. Iya, seperti itu, Bapak. Akhirnya, ini dulu ya, Pak. Singkat cerita, Siti Fatimah bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahku, ada apa gerangan, apa yang terjadi, sebetulnya ada apa? Jadi diceritakan oleh baginda Nabi bahwasanya saya amat sangat bersedih, saya amat sangat terkejut, dan saya amat sangat sayang kepada umat saya karena kata Jibril nanti ada umat saya yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu mereka yang melakukan dosa besar dan kemudian belum bertobat sampai akhir hayat. Ya, Bu, melihat kisah ini yang pertama baginda Nabi begitu sayang dan cinta kepada kita. Dan kemudian yang Allah masukkan ke dalam neraka itu adalah mereka yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat kepada Allah sebelum dia wafat. Makanya kata baginda Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kata baginda Nabi li ahlil kabairi adalah diperuntukkan untuk umatku li ahlil kabairi yang melakukan dosa besar. Dari kejadian itu, Pak. Dari kejadian itu akhirnya baginda Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pertolonganku kata baginda Nabi akan aku peruntukkan, gitu ya, dikhususkan begitu kira-kira untuk umatku yang melakukan dosa besar. Sampai segitunya, gitu, Pak. Maka tadi saya katakan, ketika kita sudah cinta kepada baginda Nabi, maka rasa cinta kita kepada Nabi itulah nanti yang akan menjadi perisai kita. Allah jauhkan dari siksa neraka. Itu yang penting serius, gitu ya enggak? Yang penting serius. Abu Lahab tadi tuh, ya enggak? Bebasin budak hamba sakayanya, begitu kira-kira. Lah kita cuma disuruh pada sholawat, ya enggak? Kalau kita ngikutin sunnah kanjeng sunnah baginda Nabi, Pak, Bu, baginda Nabi mah sholat daripada bengkak tentunya. Lah kita boro-boro, ya enggak? Dari sehat sampai pada bengkak dulu Rasulullah. Lah kita, ya enggak? Kalau dulu bengkak enggak bakal sholat, ya enggak? Halo. Iya.
Rupanya pada sedih. Ya seperti itu. Oke, singkatnya kesimpulannya adalah, yuk kita jadikan kisah ini bahwasanya Rasulullah SAW amat sangat mencintai kita sebagai umatnya, dan kita sebagai umatnya, maka seyogianya ketika kita menghadiri peringatan Maulid ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi, dan tidak lain dan tidak bukan, cintanya kita kepada baginda Nabi adalah agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa syafaat baginda Nabi tidak ada apa-apanya kita mah, Bapak Ibu mohon maaf, nggak ada apa-apanya kita mah, ya nggak? Ibadah kita berapa sih? Ya enggak, sholat kita berapa sih? Sedekah kita berapa sih? Ibadah kita misalnya rajin 10 tahun, tapi kan di surganya cuma 10 tahun doang. Kan selama-lamanya di surga mah. Kagak cukup, benar ya? Justru yang paling utama dan paling utama adalah syafaat dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid baginda Nabi kita pada malam hari yang kita laksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya betul-betul menjadi umat dari baginda Nabi dan diadu sebagai umat baginda Nabi, dan selalu diberikan taufik dan hidayah untuk bisa selalu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang intinya, yang puncaknya adalah mudah-mudahan kita kelak semuanya, keluarga kita semuanya, keturunan kita, saudara kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah hampir jam 12:30. Kaget namanya. Mudah-mudahan Bapak ya, mohon maaf saya cuma bisa menyampaikan segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Lebihnya sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal